Oke teman-teman, berikut ini beberapa setting wajib di HP Oppo, terutama untuk HP Oppo yang baru dibeli. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama adalah menghapus aplikasi ya. Nah, biasanya untuk HP yang baru dibeli memang banyak sekali terunduh aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak kita butuhkan ya. Nah, jadi jika kalian merasa aplikasinya tidak digunakan atau tidak dibutuhkan, daripada membebankan ruang penyimpanan HP Oppo kita, bagusnya dihapus saja ya. Nah, jadi di sini untuk cara menghapusnya cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan pada aplikasinya, lalu pilih info aplikasi, kemudian di sini pilih uninstall ataupun paksa berhenti jika aplikasi sistem ya. Nah, jika tidak dibutuhkan kalian hapus saja. Nah, karena aplikasi-aplikasi ini juga memakan ruang penyimpanan di HP kita ya, teman-teman ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah menyusun menu-menu yang ada di bagian pusat kontrol ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengubah posisinya. Nah, kalian klik titik 3, pilih edit ubin. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengurangi. Nah, kalian bisa menambah juga ke atas. Nah, jadi kalian juga bisa mengubah posisinya ya. Nah, misalnya ini kalian pindahkan ke atas juga bisa. Nah, jadi teman-teman silahkan urutkan bagian-bagian yang sering kalian gunakan di bagian atas, jadi kalian lebih mudah dalam menggunakannya ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah tampilan layar depan. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur tampilan layar depan ini ya, misalnya mulai dari widgetnya, kemudian susunan aplikasi. Nah, itu bisa kalian ubah. Nah, untuk widget kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih widget. Nah, di sini banyak widget, teman-teman silahkan pilih aja mau pakai yang mana, mungkin kalian butuh. Nah, misalnya di sini di widgetnya belum ada jam ya, teman-teman ya, atau layar depannya belum ada jam, kalian tinggal tambah widget jam, kalian klik dan tahan lalu geser ke atas, lalu klik selesai. Kemudian selanjutnya kalian klik dan tahan lagi di bagian layar kosong, kemudian pilih lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada mode layar awal. Nah, jadi dia ada mode laci, dan mode standar. Nah, sekarang kita lihat mode laci itu dia biasanya berkumpul aplikasinya di bagian laci ya. Nah, di sini saya terapkan dulu untuk kita lihat bersama ya, teman-teman ya. Nah, biasanya default itu mode laci seperti ini. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih mau mode laci atau yang bagaimana ya. Nah, biasanya saya pakai yang mode standar ya. Nah, lebih rapi, lebih mudah juga karena semuanya terpusat di bagian layar depannya. Nah, jadi kalian bisa pilih salah satu yang kalian sukai. Ini ada mode layarnya, kalian bisa pilih mode standar ataupun mode laci, kemudian klik terapkan, lalu klik alihkan. Nah, kemudian kalian klik dan tahan di bagian layar kosong lagi, lalu pilih di sini ada yang namanya layout. Nah, di sini ada susunan aplikasi ya. Nah, jadi kalau kalian tidak suka terlalu kecil seperti ini, kalian bisa pilih yang agak lebih besar ya. Nah, tampilannya jadi lebih besar dan jaraknya agak jauh. Biasanya saya pakai yang ini lebih standar ya. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat juga di bagian ini ada wallpaper. Teman-teman bisa mengubah wallpaper jika kalian mau. Nah, kalian tinggal klik lalu pilih terapkan ya. Bisa juga mau beli wallpaper yang lebih unik ya, bisa. Nah, kalian tinggal pilih aja wallpaper lainnya. Kemudian nanti kalian silahkan lihat dan tes dulu. Nah, biasanya di sini banyak yang berbayar ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian kalau mau beli silahkan aja. Kemudian di sini ada transisi, teman-teman bisa mengubah atau mengganti model transisinya ya. Nah, kalian silahkan pilih dan terapkan, lalu klik selesai. Nah, maka transisinya akan berubah. Kemudian ini urutan aplikasinya bisa kalian ubah-ubah. Misalnya di sini kalian sering pakai WhatsApp, kalian bisa menambahkan WhatsApp di bagian layar depan ya. Nah, kalian tinggal geser aja. Nah, ini kalian bisa ubah ke belakang ya, teman-teman ya. Nah, kemudian WhatsApp-nya kalian letakkan di depan. Nah, jadi lebih mudah dalam mengaksesnya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan ketuk 2 kali. Nah, jadi ketuk 2 kali untuk mematikan layar atau mengunci layar, kemudian untuk menyalakan layar juga bisa. Nah, jadi di sini kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih pengaturan tambahan, lalu pilih gestur dan gerakan, kemudian di sini pilih gestur layar mati. Nah, ini dia ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan, kalian aktifkan. Dari sini juga bisa kalian coba tekan dan tahan di bagian layar kosong ataupun cubit 2 jari. Kemudian pilih icon pengaturan. Lalu di sini ada yang namanya ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan ya. Nah, kalian aktifkan. Nah, jika ada ini juga bisa diaktifkan ketuk 2 kali untuk mengunci. Nah, jadi kalian tinggal ketuk 2 kali maka layarnya akan terkunci. Begitu juga sebaliknya ketuk 2 kali maka layarnya akan menyala. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar ya. Nah, jadi kita disarankan untuk mengaktifkan kunci layar agar HP kita lebih aman ya. Nah, masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian cari yang namanya keamanan dan privasi. Lalu pilih yang namanya pembuka kunci perangkat.
pilih kunci layar. Nah, di sini ada beberapa pilihan, silahkan dipilih. Nah, saya contohkan menggunakan pola. Dan di sini kita tunggu 5 detik. Lalu klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman silahkan buat kunci yang kalian inginkan ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Kemudian kita masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama. Nah, di sini kalian juga bisa mengaktifkan kunci sidik jari agar lebih cepat dalam membuka kuncinya ya. Bisa klik aktifkan. Nah, di sini saya belum mau. Nah, ini kunci layarnya sudah berhasil diaktifkan ya teman-teman ya. Nah, sudah menggunakan pola. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah menggandakan aplikasi. Nah, jadi teman-teman di HP Oppo juga bisa menggandakan aplikasi, walau tidak semua aplikasi bisa digandakan ya. Nah, jadi teman-teman masuk dulu ke pengaturan, kemudian selanjutnya di sini kalian cari yang namanya aplikasi. Lalu pilih pengganda aplikasi. Nah, di sini kalian bisa lihat aplikasi yang dapat di-cloning. Nah, jadi di sini teman-teman harus terhubung dulu ke jaringan internet ya, teman-teman ya. Nah, jadi setelah kalian terkoneksi ke internet, nanti di sini bisa muncul aplikasi-aplikasi yang belum kalian install. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang dapat digandakan. Kalau aplikasi yang kalian inginkan tidak muncul di sini, itu artinya aplikasi tersebut tidak mendukung untuk diduplikat atau digandakan ya. Nah, jadi kalau belum diinstal bisa install melalui sini juga. Kemudian dia akan muncul di sini setelah diinstal, kalian tinggal klik, lalu di sini kalian aktifkan buat clone aplikasi. Nah, kalau sudah diaktifkan, maka dia sudah berhasil kita gandakan ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang asli di bagian bawahnya, yang atasnya ini WhatsApp yang hasil cloning ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan dua aplikasi di satu HP Oppo. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting suara dan getaran di HP Oppo. Nah, misalnya di sini pada saat kita menekan tombol keypad atau dialpadnya, nah itu ada suaranya ya. Kemudian di tombol navigasi ini tekan tombol kembali atau tombol lainnya, itu ada getaran ya, terasa getaran. Nah, jadi kalau kalian tidak suka itu bisa dihilangkan atau dinonaktifkan. Nah, caranya kalian masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya teman-teman silahkan masuk di bagian yang ini suara dan getaran. Kemudian di sini teman-teman bisa aktifkan bergetar saat berdering, kemudian bergetar saat senyap. Kemudian ini ada volumenya bisa diatur. Misalnya notifikasinya kalian nggak suka terlalu besar, suaranya bisa dikecilkan. Ini media, kemudian alarm. Kemudian yang bunyi, nah bagian ini. Nah, jadi tombol angka ini bisa dimatikan. Kemudian kunci layar juga bisa. Suara screenshot ini juga bisa dimatikan. Kemudian bunyi sentuhan. Nah, jadi kalau kita matikan ini, setiap kita nyentuh nggak ada suaranya ya. Kemudian ini ada haptik. Nah, jadi getaran itu yang di tombol kembali ini itu dari haptik ini ya. Nah, jadi kalian matikan aja haptiknya, nanti tidak akan ada lagi getaran di sini. Nah, sudah tidak ada suara dan sudah tidak ada getarannya. Nah, ini juga tidak ada suaranya ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengatur waktu layar ya. Nah, biasanya untuk HP baru itu waktu layarnya sangat singkat sekali. Bagi teman-teman yang belum tahu cara mengaturnya itu cukup mudah ya. Nah, jadi teman-teman bisa setting di bagian ini agar lebih menyesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih layar dan kecerahan. Nah, di sini kalian bisa aktifkan mode gelap agar mata lebih nyaman, ataupun bisa juga agar baterainya lebih awet ya, lebih hemat. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini ada namanya layar mati otomatis. Nah, biasanya itu hanya 30 detik ataupun 15 detik ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan, misalnya 1 menit ataupun di atasnya kalian sesuaikan aja. Nah, biasanya saya pakai yang 5 menit ataupun 10 menit karena untuk membuat tutorial ya. Oke, kita lanjut untuk setting yang terakhir adalah mengaktifkan kecepatan jaringan. Nah, jadi kita bisa melihat kecepatan jaringan di HP Oppo kita. Nah, dia akan muncul di bagian atas layar biasanya ya. Nah, di sini. Nah, jadi teman-teman silahkan masuk ke pengaturan, kemudian pilih di bagian notifikasi dan bilas status. Lalu di sini kalian cari yang namanya bilas status. Nah, ini dia. Nah, biasanya kalau baru beli itu nggak aktif ya. Kalian aktifkan di sini kecepatan jaringan waktu nyata ya. Nah, maka jaringannya akan muncul di sana. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa settingan di HP Oppo. Apabila ada tambahan lain, teman-teman silahkan cantum aja di kolom komentar agar teman-teman lain juga bisa mengetahuinya. Sekian saja informasi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.